Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes. kita kembali lagi dalam program Potsabo, podcastnya para juara. Pada tema kali ini ada saya Faris Muhammad Ramzi dan juga rekan saya Sebagai Nova Adli, MC di acara ini. Tuh. Nah, di sini kita nggak cuma berdua doang nih, Deli. Banget. Ada siapa nih, Kak? Ada siapa nih ya? Kita kedatangan dua bintang tamu dari kelas 11 nih. Wih. Boleh langsung perkenalan diri? Satria, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Kinza Nafitrisila dari kelas 11-6. Dan nama saya Satria Ruman Sofwan dari kelas 11-5. Wah, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong bintang tamu kita hari ini. Nah, teman-teman Potsabo, kali ini kita akan membahas satu tema yang lagi hangat diperbincangkan. Bukan cuma di Jawa Barat, tapi di seluruh Indonesia. Lagi viral banget berarti. Viral banget dong. Salah satunya kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Gitu, Dli. Tahu gak apa aja yang kebijakan yang lagi viral? Apa aja itu, Kak? Nah, banyak banget ya? Banyak banget pastinya dong. Nih, Gubernur Jawa Barat banyak mengeluarkan kebijakan baru yang cukup dibilang kebijakan populis. Mulai dari larangan siswa membawa motor, jam masuk sekolah menjadi 6:30 atau 6:30. Lalu yang lagi hangat ini program barak militer bagi siswa yang katanya kurang disiplin. Saya dengar-dengar juga nih, Kak, dari program barak militer ini banyak kritikan dan juga pro kontranya di kalangan siswa kita seperti ini, Kak. Pasti dong kayak gitu. Karena kan yang namanya kebijakan baru, apalagi nih ya, udah gitu bener-bener beda deh dari kebijakan sebelumnya, pasti bakal menuai pro dan kontra. Oke, dari sini kita bakal ngobrol santai aja, tetapi isinya daging dong. Waduh, Pastinya. nggak ada kulitnya tuh. Nggak ada, jangan. Oke. Oke, gimana? Satria, jika mendengar kata tentang barak militer, tahu gak sih apa tuh barak militer? Barak militer. Kalau kita dengar tentang barak militer, pasti yang ada di pikiran tuh langsung militer yang keras lah. Itu tempat pelatihan tentara gitu. Yang saya tahu tentang barak militer tuh itu kalau dengar kata barak militer gitu. Ya. Keras gitu ya. Wah. Apalagi sekarang yang namanya tempat militer dijadikan sebagai tempat bagi siswa yang katanya nakal nih. Waduh. Gimana tuh, Sat? Pandangannya? Sebenarnya cocok. Siswa nakal itu dimasukkan ke barak militer. Cuman pendidikan dia yang menjadi kewajiban dia untuk pendidikan di tingkat sekolahnya kayak SMP atau SMA, kurikulumnya juga harus mendapatkan materi-materi di sekolah gitu. Jangan hanya fokus pada kedisiplinannya atau ilmu tentang kerasnya gitu. Tapi perlu tentang pendidikan biasanya, formalnya gitu. Betul. Berarti dari Satria ini setuju tentang adanya program barak militer ini? Untuk siswa nakal setuju dimasukkan ke barak militer agar berubah Karakternya bisa berubah. Iya. Nah, jadi teman-teman, dari salah satu teman kita yang mengungkapkan aspirasinya, sekarang kita tanya lagi nih salah satu temennya, Kinza. Apa tuh? Gimana, Ja? Apa dampak program dari barak militer ini bagi kita nih siswa? Nah, Siswa iya. nih bagi kita. Itu bermanfaat gak sih? Apa bikin stres saja? Oh. Nah. Mungkin kayak kalau dari saya sendiri ya, itu ada menuai dua hal lah pokoknya. Apa tuh? Jadi kayak secara fisik otomatis kita dilatih di sana kan. Betul. Kita latihan PBB, Betul. kita latihan baris berbaris, push up. Hukumannya apalagi kalau kita tahu kan di militer, Ya, keras ya. Keras banget. Fisiknya di situ kita dilatih. Udah gitu lanjut kita ke mental. Tuh. Dan di situ kita terbentuk sama orang-orang yang keras. Di militer orang-orangnya gimana sih kalau Ya. kita tahu kan? Keras banget ya. Keras banget. Cuman ya baik lagi kayak tadi yang si Satria bicarakan, kita kan masih masa-masanya sekolah. Ya. Kita butuh belajar untuk melatih pemikiran kita. Betul. Materi-materi itu kita masih harus tetap belajar gitu. Ya. Berarti walaupun sedang di barak militer, hak-hak tentang pendidikan formal seperti mengemban pendidikan di sekolah biasa tuh harus tetap ada ya, nggak Iya, boleh bener dihilangkan. banget, bener banget. Tuh. Jadi itu poin. Nah, ini ada berita juga, kebijakan ini disetujui oleh namanya Kaseto, tau gak?
Kaseto ya. Seto. Pernah dengar yang sahabat anak itu Kaseto. Oh, iya, Nah, Kaseto itu mendukung kebijakan ini. Sedangkan ada berita yang masuk dari ketua KPAI agak menentang nih tentang prinsip dari barak militer ini. Katanya takutnya hak-hak anak itu tidak ada di dalam barak militer. Jadi dari pandangan kalian nih, bagaimana tentang pro dan kontra antara Kaseto dan juga KPAI ini? Gimana? Silakan duluan. Indra, boleh? Mungkin kalau secara hak-hak ya, dari konten-konten yang saya lihat juga dari konten Kang Deddy Mulyadi, itu menurut saya udah lebih dari cukup lah mereka mendapatkan hak-haknya, mulai dari kayak makanan yang layak, kemudian tempat istirahat yang layak, kemudian jadwal yang teratur, itu kan termasuk dari hak-hak kita gitu. Betul. Kan. Kalau untuk hak-hak kebutuhannya itu menurut saya dilihat dari konten-konten Deddy Mulyadi dan dari tanggapan-tanggapan anak baraknya sendiri, hasil wawancara-wawancara dari media juga terpenuhi. Kita harus fokus di pendidikannya karena kan ada waktu baraknya tuh 6 bulan loh. Bayangkan 6 bulan itu hampir 1 semester. 1 semester ya, Bang? 1 semester malah. Bagaimana nanti dia ujiannya atau pendidikan lainnya gimana itu? Apa hanya fokus di baraknya aja, hanya fokus dilatih kedisiplinannya aja atau gimana? Jadi harus bener-bener pendidikannya itu juga harus dipentingin, apalagi pendidikan formalnya gitu. Jadi meskipun di dalam barak militer tetap diharuskan adanya pendidikan formal, Ya. seperti yang kayak kita lakukan sekarang ini. Iya, benar. Ya. Selain itu, menurut kalian nih, kebijakan barak militer ini buang-buang dana gak sih? Dana dari daerah gitu. Ini cukup berat ya pertanyaan. Iya. Soalnya juga Padahal- dengar-dengar dari pemerintahan atas juga banyak menuai kontra terhadap agenda ini. Iya, efisiensi kan sekarang lagi digencarkan oleh presiden ya. Iya. Ya, sedangkan di daerah kita di Jawa Barat dengan wilayah provinsi yang luar biasa luas, masih banyak hal-hal yang urgent ya, seperti ketimpangan sosial masih ada, keluarga miskin juga masih ada. Itu tanggapan kalian gimana? Berat nih soalnya. Ini berat ini. Berat. Jujur ini berat. Kalau udah ngomongin soal uang ini hal-hal susah ini sebenarnya. Coba kita mendengar dari pandangan kalian. Pandangan singkat deh. Kalau dari saya ya, sebenarnya malah saya jadi lebih tercerahkan gitu dari adanya konten-konten Kang Deddy, adanya barak militer ini, karena ternyata lumayan banyak ya duit negara. Lumayan banyak. Yang ternyata tuh bisa disalurkan kemana-mana gitu. Tuh. Seharusnya. Tapi ya selama ini kan kita taunya, aduh menteri-menteri ini nggak ada gebrakannya banget Iya. gitu ya. Cuman kali ini, wah duit nih kayak tinggal disawer aja gitu. Kayak lancar aja keluarnya gitu. Berarti sebenarnya anggaran tuh besar ya. Iya kayaknya mah begitu, kita mah kan sebagai siswa mah tahu apa kita Iya. mah ya. Iya. Satria gimana nih? Pebisnis tuh soalnya. Bahas tadi efisiensi ya. Iya. Kan ada perihal lain gitu yang Tuh. lebih penting kayak ketimpangan sosial. Bagi saya barak militer ini maksudnya bagus lah anggaran itu ke barak militer ini. Iya. Karena ketimpangan sosial itu bisa terjadi awalnya karena anak-anak yang boros. Yang boros untuk melakukan hal-hal yang nakal, Iya, iya. mabuk-mabukan atau apa yang mereka negatif lah hal itu tuh memerlukan duit. Nah, jadi mereka tuh dididik di barak militer untuk hidup hemat, untuk mengeluarkan biaya itu untuk hal-hal yang positif yang bermanfaat gitu. Jadi nanti berpengaruh untuk kedepannya. Jadi kedepannya itu ketimpangan sosial juga jadi berkurang gitu dengan dididiknya anak-anak dari sekarang di barak militer gitu. Oh, jadi berarti dari anggaran sekian banyaknya itu supaya lebih bermanfaat diberikanlah kepada barak militer ini. Iya. Iya. Kan jadi lebih terlihat juga nih. Oh, iya. Kalau kemarin-kemarin kan nggak ada program untuk mendidik anak-anak nakal tuh nggak terlihat gitu. Iya. Apa sih anggarannya tuh dikemanain gitu. Iya. Bentuknya tuh kayak apa? Tahun-tahun sebelumnya tuh kan nggak ada. Nah sekarang itu jadi kelihatan adanya barak militer gitu. Itu. Coba nih dari flashback tahun-tahun sebelumnya itu banyak juga pemimpin yang mengajukan program tapi tentang pojok baca, tentang literasi. Itu Iya. bagaimana pandangan Itu dari kalian? salah satunya kebijakan dari Gubernur Jakarta ya, yang memperpanjang jam buka dari perpustakaan. Ini kebijakannya berbeda nih dengan iya, Gubernur Jawa Barat nih. Ini gimana nih tanggapan Apakah kalian? efisien atau malah buang-buang anggaran sebagainya? Kalau dari kayak gitu sih sebenarnya kita nggak bisa langsung ngejudge aja Iya. ya. Kita tuh namanya program baru, otomatis kita perlu
melihat dulu nih progresnya, Ya, betul. berjalannya kayak gimana. Kalau misalnya baru 1 bulan, 2 bulan ya belum kelihatan Ya, dong. pasti. Hasilnya tuh belum ada. Jadi kita ya ngelihat aja dulu progresnya kayak gimana nih soal Gubernur Jakarta, kemudian Kang Deddy Mulyadi ini tentang barak militernya. Kita lihat aja dulu. Nanti kan dari situ harapan saya sih sebenarnya itu kita ambil hasil yang terbaik, kemudian bisa diaplikasikan dengan lebih luas gitu, nggak cuma di Jawa Barat gitu. Ya. Kalau dari saya nih, ada program lain dari gubernur lain tuh pojok apa tadi? Pojok literasi. Iya, terus? Boro-boro anak nakal aja mau baca loh. Anak nakal Iya. mau baca aja itu jarang. Apa kayak mau tawuran berhenti dulu? Iya. Ke perpustakaan dulu yuk. Jadi Iya. pojok literasi itu lebih untuk anak-anak yang emang sudah ada bakat ataupun sudah ada niat punya kemauan untuk Buat membaca gitu. Jadi beda sih ya, Beda variabel ya. Iya. beda server. Iya. Kalau Jakarta lebih membantu ke yang udah niat, sedangkan kalau Kang Deddy ini mengurusi yang Belum niat. nakal-nakal. Iya, yang nakal-nakal. Jadi beda konsep. Beda konsep ya, beda konsep nih. Konsep. Tingkat peminatan juga antara literasi sama program barak militer itu jauh ya. Jauh. Walaupun barak militer itu yang awalnya terpaksa dan lama-lama jadi terbiasa. Lo kok enak gitu. Jadi Kalau kita lihat juga di konten-konten TikTok, malah Kang Deddy udah mencoba menghormati, menghargai, nggak di spill muka-mukanya, malah ngepost Anak-anaknya, TikTok, betul. bikin Iya. JJ lagi di barak. Malah sekarang peminat buat masuk barak militer ini cukup tinggi ya. Salah satunya di kota Depok nih. Beritanya apa tuh Kak? penuh kata barak militernya. Orang tua banyak yang mau ditipin anaknya gitu. Wah. Bukannya diambil paksa malah diserahin ya? Iya. Berarti ada tanda kemauan ya, warga di Jawa Barat juga setuju sepertinya dengan kebijakan barak militer. Dan ini juga sesuai dengan yang kemarin diumumin sama Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai ya. Katanya ingin berencana membuat konsep barak militer ini di seluruh Indonesia. Wah. Berarti akan menyebar luas nih Kak. Sepertinya nih. Kita tunggu aja Ya kita tunggu. Ini juga gimana tanggapan nih kalau barak militer ada di seluruh Indonesia? Sebenarnya tergantung pengaplikasiannya ya. Ya. Karena kan namanya di seluruh Indonesia tuh nggak bisa kita memantau seluruhnya gitu ya. Ada mungkin di Jawa Barat ini sebagai yang pertama Ya. terlihat bagus. Mungkin nanti kalau misalnya kita coba di Jawa Timur, di Kalimantan, mungkin hasilnya kan bisa Beda, berbeda lagi. iya. Dengan fasilitas yang berbeda, dengan lingkungan yang berbeda juga. Betul. Jadi kalau mau diadain di luar Jawa Barat perlu pengawasan yang ketat. Betul. Pasti pengawasan dan juga penganggaran yang baik Ya, ya. benar. harus diawasin Iya. tuh, jangan sampai salah masuk lagi. Karena kan sekarang program MBG aja belum rata kan? Iya nih. Kita nih Mansatu Bogor juga Masih belum ada. mendapatkan. Masih lapar ini siang-siang. Belum ada hilalnya nih, belum ada hilalnya. Mana ya? Ya, jadi gitu ya. Semoga apa yang baik, ide-ide yang baik bisa terus dilanjutkan dan kalau yang kurang bisa diperbaiki gitu. Tapi overall kalian setuju nih dengan konsep barak militer ini? Sejauh ini sih setuju Setuju aja. aja. Setuju. Iya. Karena kan ya manfaatnya ada, kemudian hasilnya dari sudah terlihat. Sudah mulai terlihat. Iya, dari yang generasi pertama barak militer sudah mulai terlihat gitu hasil-hasilnya, anak-anaknya jadi lebih rajin, lebih Iya. disiplin gitu. Ya, juga ada konten di TikTok yang anaknya pulang langsung sujud ke orang tuanya. Iya, benar. Itu mengharukan sekali sih sebenarnya. Langsung merasa berdosa gitu. iya. Wah, Banyak ya. Iya, banyak konten-konten seperti itu. apa nih? Jadi kalau misalkan nih, kalian setuju gak kalau siswa yang melanggar aturan nih tiba-tiba langsung dimasukin ke barak militer? Tiba-tiba banget. Ini kalau tiba-tiba langsung orang tua kalian ditipin, kalian setuju gak gitu? Kalau tiba-tiba banget langsung dibawa ke barak tanpa persetujuan orang tua, itu pasti kita nggak setuju lah. Iya. Nah kalau orang tuanya setuju gimana? Ya kalau orang tuanya setuju itu udah mau kemauan orang tua berarti. Iya, mau pasrah udah ya. Pasrah aja udah. Kita Pasrah. enjoy aja berarti. Kecuali tiba-tiba ditarik langsung masuk barak. Nah, itu nggak boleh, itu melanggar HAM. Iya. Yang penting ada perizinan orang tua gitu. Nih ada juga rumor yang mengatakan bahwa siswa yang masuk ke barak militer itu mendapat SP1 dari sekolah. Itu bagaimana pandangan? Wah, kalau ini sih sebenarnya berat ya, karena
sebenarnya niatnya dari barak militer ini kan buat ngedidik, Betul. iya kan? Betul. Maka nggak perlu, seharusnya nggak perlu lah SP-an ya kan? Kan kita masuk barak ini juga dididik, belajar juga. Iya. Kok malah ya kena SP1 gitu. Mungkin kalau beda soal nih, kalau misalkan dia sebelumnya membuat onar di iya. sekolahnya, kemudian kena SP1 baru masuk barak. Nah, mungkin kalau seperti itu masih make sense gitu. Mungkin SP1 dulu baru masuk barak, bukan masuk barak terus SP1 itu salah. Itu salah. Sekolahnya salah. Iya. Berarti masih mungkin bisa diperbaiki lagi ya. Iya benar. Jadi gitu ya pandangannya tentang barak militer ya. Tentang barak militer. Nah nih teman-teman, kalian kan pada tahu nih tentang seputar barak militer itu dari konten-kontennya Kang Deddy Mulyadi. Mulyadi pastinya. Banyak yang mengatakan juga nih bahwa gue bener konten. Nah itu. Wah, Itu bagaimana? Gimana tuh? Tapi ya kalau dibilang gitu bener sih. Benar. Di YouTube-nya banyak, di TikTok-nya juga iya, di media Iya. sosial juga luar biasa aktif. Tapi itu memiliki banyak pro dan kontraknya dari kalangan Betul. masyarakat yang mengatakan bahwa wah ini gubernurnya Bener bisa konten, iya. bukan malah kerja. Disebut juga sebagai gubernur populis katanya di. Gimana nih Kinza tanggapannya? Namanya orang terutama pemimpin lah ya, orang yang dalam tanda kutip terkenal, Nah, udah pasti nggak bakal jauh-jauh sama yang namanya kebencian, Ya. caci maki, itu udah Biasa lah ya. Biasa. Kata Kang Didi juga, saya mah udah biasa. Hina-hina gitu ya. Cuman kalau misalnya dibilang gubernur konten, sebenarnya harusnya sih nggak masalah ya. Ya. Karena kan dengan konten-konten yang Kang Deddy Mulyadi ini, kita tuh jadi lebih terasa transparan gitu. Dengan program-program dia ngapain aja, Iya. hari-hari dia ngapain, kalau dia lagi kerja, lagi turun ke Ke lapangan, sungai-sungai ya. gitu, kan jadi kelihatan gitu. Gimana Sat? Dan dari hasil kontennya itu juga kan bisa ngasih ke warga, ke masyarakat di Jawa Barat loh. Bahkan anak-anak barak aja banyak yang dikasih bonus dari hasil kontennya Deddy Mulyadi. Juga ada berita juga nih katanya para siswa yang di barak militer nih yang katanya sudah yatim dan piatu diangkat menjadi anak angkatnya Kang Deddy katanya nih. Itu kan udah pasti tuh buat ngebiayain anak-anak baraknya yang diangkat menjadi anak itu gak cukup dari hasil gaji dia menjadi gubernur. Iya. Pasti duitnya itu dari hasil-hasil kontennya Deddy Mulyadi. Iya betul. Iya, mungkin sebagiannya ya. Bermanfaat lah konten-konten. berarti dari konten Kang Deddy Mulyadi ini tidak memengaruhi kinerja beliau sebagai Iya. gubernur Jawa Barat. Harapannya tidak mempengaruhi. Iya. Oke. Justru juga menurut saya pribadi sih dengan adanya konten gitu bisa lebih transparan dengan program-programnya ya. Betul. Jadi masyarakat bisa melihat. Iya. Iya. Kita juga bisa ngelihat dia lagi kunjungan ke Cirebon, ke Bandung, ke Bogor ya terakhir juga ada upacara kan itu Iya. juga masuk kontennya ya. Jadi positif aja ya sebenarnya ya. Kita positif thinking aja Oke lah kita juga sudah ada di zaman modern, udah masyarakat kita juga masyarakat digital ya kehidupan sosial media juga emang udah nggak bisa kita hindarin lagi. Nah, itu dia teman-teman pandangan seputar barak militer dari teman-teman kita ini. Iya. Jadi Ada rencana gak masuk barak militer tadi? Rencana masuk barak militer. Iya. Aduh. Kita main-main aja. Main-main aja. Oh, tadi main-main aja ya. Bener ya. Iya, kunjungan. Iya. Kalau 6 bulan jujur saya sedikit Berat? Udah nggak bisa main ML lagi ya? iya, kita kan biasa scroll TikTok mulu tuh. Iya. Tapi Malah disuruh tapi push up. sebenarnya nih barak militer juga di Man 1 Bogor ada loh agenda tahunan yang juga kita berkontribusi kita Oh, kolaborasi dengan betul, TNI ya. betul. Namanya LDKS, Latihan LDKS. Dasar Kepemimpinan Siswa. Nah, dari kan juga Kinza Satria juga udah ikut LDKS ya. Sudah 2 kali. Udah 2 kali ini. Kali. Adli baru sekali nih kayaknya nih. Iya, sekali. Anak baru. Dari rasa itu kan agak jauh lah sama barak militer ya. Betul. Agendanya juga mungkin sama. Dari hal itu yang kalian rasain apa sih? Apakah disiplin diri semakin meningkat? Apa justru menurun? perubahan yang kalian dapat nih dari program LDKS ini. Mungkin lebih ke arah kayak apa ya? Kita tuh kalau udah ikut LDKS itu ya, bawaannya semangat sih sebenarnya. Karena kayak biasanya kita bangun, iya seru. Bangun tidur scroll TikTok, bangun tidur tidur lagi. Bangun tidur diteriakin. Bangun tidur suruh push up. Aduh, Suruh guling-guling. suruh guling-guling.
Belum lagi kalau guling-guling di lumpur. Wah. Itu kalau yang cewek-cewek itu skincare udah nggak ngaruh itu. Udah ngaruhnya mental itu namanya. Mental yang kena itu. Iya. Gimana nih dari Bang Satria? Ya kerasa lah manfaat dari LDKS itu. Kayak kita kan di LDKS itu diajarin makan yang menghargai makanan gitu. Betul. Jadi setelah pulang dari LDKS kita tuh nggak nyanyain makanan gitu. Kalau makan nasi harus habis sesuai yang dididik sama kakak-kakak TNI gitu. Iya. Tapi juga selain LDKS, kita juga ada agenda lagi nih. Apa tuh? Yang dengan ekstrakurikuler yang di namanya tahu gak apa? Platgap. Platgap, betul sekali. Jadi teman-teman mungkin yang di luar Mas 1 Bogor, kita juga ada kegiatan di Mas 1 Bogor, agenda tahunan nih yang namanya Platgap. Jadi Platgap itu acara pelantikan gabungan seluruh ekstrakurikuler di Mas 1 Bogor. Ini di Mas 1 Bogor ada 16 eskul yang bersatu. Sini juga kita ada mendatangkan dengan kolaborator dengan TNI juga ya, mirip-mirip dengan LDKS lah. Tahun ini ya. Baru kemarin dong. Oh kemarin ya, Iya, semester kemarin berarti. semester Ya. kemarin ya. Iya, baru semester kemarin tuh juga kan kalian juga udah ngerasain nih. Iya. Platgap beda gak sih sama LDKS euforianya? Mungkin kalau yang saya rasain sendiri ya, itu ada sebuah perbedaan antara LDKS sama Platgap ini. Apa tuh? Karena mungkin satu pertama Platgap lebih rame. Tuh. Ya, hampir seluruh Satu siswa- angkatan lah ya. Iya, Satu angkatan. hampir satu angkatan Mas 1 Bogor ikut berpartisipasi. Beda dengan LDKS hanya beberapa orang Iya, tertentu yang saja mengikuti. terpilih. Yang terpilih gitu ya. Jadi rasa-rasa kerasnya tuh kurang berasa kalau menurut saya. Jujur juga ya. Kurang keras ya. Kurang keras. keras. Sekarang kita Kurang keras. Saya sendiri sudah merasakan LDKS 2 kali, Platgap dengan TNI ini Sekali ya? Jadi saya melihat kayak ini kurang keras menurut saya. Lebih keras di LDKS. Wah. Berarti boleh nih diterapin sistem LDKS ke dalam Platgap ini. Oh, Oh. Gimana Kasian sih kasian. Jangan dulu ya. Jangan dulu. Satria gimana nih? Yang disuruh push up berapa kali, Sat? 20 kali. Oh, udah puluh. Kurus gak? Bisa Oh iya, seginilah adanya. Jadi untuk tanggapan saya sendiri terhadap LDKS dan Platgap, kalau di LDKS itu kita lebih dilatih tentang kepemimpinan kita. Tapi kalau di Platgap itu kita lebih dilatih kekompakan kita sama anggota eskul. Benar. Jadi gitu perbedaannya. Kalau di LDKS kita dilatih kepemimpinan diri kita sendiri gitu. Kalau sedangkan di Platgap dilatih kekompakan sama anggota eskul. Solidaritasnya juga dibangun. Solidaritasnya, Solid, iya. ya. Kan ada api unggunnya kalau di Platgap. Ada malam kebersamaannya Ada juga. kebersamaan. Iya. Nah, dari dua kegiatan LDKS dan Platgap, ada gak sih saran dan pesan nih untuk ibu bapak guru kita yang menjadi panitia nanti buat kedepannya ini biar acaranya lebih oke lagi gitu gimana tuh? Apa Satria mungkin? Silakan dulu. Mungkin kalau saran-saran buat LDKS dan Platgap ini ya, sebenarnya sudah bagus. Itu bagus. Mungkin lebih dipertahankan aja kayak gini, apalagi yang namanya Platgap dan LDKS itu kan pasti butuh dana yang besar ya. Tuh. Dengan kita juga ada efisiensi sekarang kan. Ya, itulah. Harapannya sih mungkin tahun depan bisa diterapkan kembali LDKS-nya. Kemudian Platgap juga ya lebih diperbaiki lagi aja sih, mungkin tuh dibikin lebih keras kan. Aduh, serem banget. Jangan dulu kayaknya nih. Nah, dulu dong. Ya. Satria, Oh, gimana? Kalau tanggapan saya tentang LDKS itu sebenarnya kita karena ada efisiensi nih, kita nggak usah jauh-jauh ke puncak. Deket sekolah kita aja nih ada Yon Bekang. Iya. Waduh, bisa di Bekang gitu. Ya, Jadi halo. langsung dididik sama tentara tuh yang cukup banyak gitu. Wah. Jadi bener-bener Satu peleton gitu. satu peleton. Waduh. Ya, ada didik orang-orang yang ikut LDKS. Platgap juga mungkin bisa dilaksanain di Yon Bekang untuk mengefisiensi anggaran. Iya. Gitu. Gak usah jauh-jauh, nih deket sekolah, gak nyampe 1 sebelah. kilo kok. Bekang. Koling-koling. Nah, tadi kita membahas tentang program barak militer yang cukup populis. Kita bergeser nih, Apa tuh? Kemana tuh? yaitu kebijakan larangan pelajar untuk membawa kendaraan bermotor. Wah. Nih, kata Kang Deddy nih, pelajar ini lebih baik pagi-pagi jalan kaki. Nah, kalau pulang baru boleh dijemput atau naik kendaraan. Ini gimana nih?
Apalagi dengan kebijakan yang masuk jam 6.30, kita harus bangun jam berapa, mandi jam berapa, berangkat jam berapa nih? Jalan kaki jam berapa Nggak ini? bisa cepet itu. Iya. Oke, Kang Dedi. Amun bade ya, siswa teh nikre kudu aya zonasi. Di setiap sekolah teh kudu aya nu ngaranna zonasi. Ye, urang ge ye. Di mana di Cilebut, sekolahna di Cibinong. Kumaha ye? Jauh. Nikre kurus ge urang. Kang Dedi manu balik gua atuh. Ya, rek kitu zonasi heula. Kabeh sakola nu di Jawa Barat sistem zonasi kudu aya. Meh rata gitu. Jadi ka sakola ge deukeut. Ari urang imah di Cilebut ka Cibinong nikre ge kuat. Jadi masih Kang Dedi mah. Atau enggak mungkin bisa juga kayak ditingkatin lagi fasilitasnya terlebih dahulu. Ya, Jadi transportasi umumnya. Transportasi umumnya. Karena dari mana Cilebut? Dari Cilebut ke Cibinong nggak ada transportasi umumnya. Untuk saat ini enggak, karena kan sekolah ini sebelum semua sekolah di Jawa Barat menerapkan sistem zonasi. Iya. Jadi masih pada jauh rumahnya dari sekolah. Kalau Kasian, rumahnya pada dekat dari sekolah sih nggak apa-apa Iya. gitu. Aman-aman aja lah. Mungkin Kan jauh. ditingkatin dulu iniannya fasilitasnya, transportasi umumnya diperbanyak terlebih dahulu. Iya. Jadi biar kita tuh udah mana datang jam 7.30 6.30 ya? 6.30. 6.30. Udah gitu mah jalan. Kan Iya. nggak mungkin kalau nggak naik transportasi umum apalagi kalau yang jauh. Di sekolah kita capek tidur malah. Iya, nanti tidur. Iya. Masuk barang kita tidur. Begitu yang ngulang terus. Iya, ngulang terus. Tapi kalau tentang lingkungan dampak terhadap lingkungan setuju. Iya, benar. Karena kan apalagi nih Cibinong aja sekarang Panas. populasinya udah mulai Meningkat. meningkat. Banyak banget. Malam aja kelihatan berkabut itu bukan embun guys, bukan kabut itu polusi. Asap. Karena terlalu banyak yang memakai kendaraan. Makanya itu benar kata Kinja tadi, Gubernur Jawa Barat harus meningkatkan transportasi umum di Jawa Barat. Tuh. Dengar nih Kak, transportasi umum itu ada bis elektrik yang baru beroperasi di Pemda Bogor ini Kak. Itu bagaimana nih pandangannya? Apakah bisa nih untuk kita berangkat sekolah dari rumah menuju ke sekolah dengan menggunakan transportasi umum tersebut? Elektrik bukan mesin loh. Iya. Elektrik bukan mesin tuh, Bang. Bukan. Elektrik juga termasuk mesin kan Bang. Jadi gini, MC-nya pusing. kenapa belum bisa gitu ya transportasi elektrik di Bogor? Masih sedikit, Ya, masih bener. terhitung jari paling 3 atau 5 unit dan itu pun belum panjang gitu jalur Iya, rutenya. Rutenya belum masih kemana-mana. masih Gedung Pancakarsa Iya, sama sampai. CCM paling. Iya. Kita sekolahan kita lurus lagi dari situ gitu. Belum nyampe. Mungkin kalau kita mau berkaca, kita bisa berkaca ke Jakarta kan. Iya, tetangga deket kita nih. Iya, tetangga dekat kita Transjakarta. Itu Iya, itu Blok M ya, Blok M sampai Terminal Baranang Siang nggak ada kan? Iya. Itu kan udah cukup bagus tuh. Apa Transjakarta udah kemana-mana, Iya. kayak jadi lebih gampang. Ada KRL juga, ada Betul. ini, ada itu. Iya. Mungkin bisa diterapkan di sini lah, di Bogor Iya. sini, Kabupaten Bogor Cibinong. Ya, kalau kita berbicara tentang Kabupaten Bogor nih, kan nggak cuma di Cibinong nih, masih banyak daerah yang istilahnya belum ada pemerataan pembangunan transportasi umumnya seperti Pamijahan, Leuwi Sadeng, terus Sukaraja, Sukajaya kan. Itu kan Tenjo Laya, itu kan artinya masih belum oke lah untuk kebijakan yang ini. Iya, benar. Jadi Berarti gimana tuh? harusnya jangan dulu nih. Transportasi umum dulu apa kebijakan ini dulu nih? Kebijakan jalan tuh. Kebijakan mana nih? Kebijakan yang ini larangan membawa motor. Larangan motor. Yang tadi saya bilang Transportasi zonasi umum. dulu, Oh, zonasi. pemerataan dulu. Iya. Sekolah Iya. tuh masih pada jarang, apalagi di daerah Lewiliang, Betul. masih pada jarang ada sekolahan. Jadi bangun lagi mungkin Ya, sekolah-sekolah ya. sekolahan-sekolahan yang baru yang lebih bagus lagi. Iya. Jadi Iya. siswa tuh nggak perlu jauh-jauh dari rumahnya. Gitu. Atau enggak ya, solusi keduanya itu. Kalau nggak zonasi, ya transportasi umumnya lebih diperbanyak lagi gitu. Betul. Pembangunan ya. Di sini itu dengar-dengar bakal dikerucutin lagi lebih kecil nih. Iya. Bagaimana pandangannya? Kalau Dari- kalau nggak salah tuh dari yang sebelumnya 50% ya, betul. sekarang jadi 30 atau 35% lah. Tidak bisa itu Kang Dede, tidak bisa sejalan dengan program yang ke sekolah harus sneaker. Tidak sejalan. Tidak Kalau sejalan. mau zonasinya ditambah lagi jadi 80% Waduh. zonasi gitu. Waduh. Dan ditambah gitu sekolah-sekolahan. Iya. Jadi nggak rebutan. Jadi kurang setuju nih kalau larangan
untuk membawa motor. Iya. Ya, berarti tadi ya Pak Dedi, Kang Dedi, transportasi umumnya, terus zonasinya ditingkatkan lagi Pak Dedi. Karena juga ya di sekolah itu nggak cuma isinya anak-anak yang di sekitar sekolah ya, banyak. Bener. Banyak Yang agak berjarak lah dengan sekolahnya. Nih kita bergeser lagi nih temanya nih. Oke. Tadi yang udah saya sebutkan di yang tadi nih tentang masuk sekolah jam 6.30. Kumaha tuh? Karena balik lagi ke yang tadi ya. Donasi intinya. Kalau kita ke sekolah deket kan mau jam 6.30 juga ya gasin aja karena kan deket gitu. Iya. Kalau 6.30 sekolahannya 15 km dari sini kan lumayan juga. Bener. 25 km lumayan juga tuh. Bener. Perlu waktu yang cukup lama gitu. Walaupun naik kendaraan. belum lagi macet. Belum lagi macetnya. Tapi nih dengar dari kata Kang Dedi juga, justru kita berangkat lebih pagi itu menghindari macet Iya. agar tidak menumpuk populasi kendaraan. Sekarang kan gini. Semuanya 6.30. Ya sama macet Iya sama aja macet. Berarti Kecuali jam dikasih 3 sesi gitu SMP Iya. jam berapa, SMA jam berapa, nah gitu Nah, bisa, itu bisa nggak macet. diterapin. Sesi 1 nih. Iya. Ini kasihan yang anak-anak TK atau anak-anak PAUD. Katanya kebijakannya dari PAUD sampai SMA kalau nggak salah untuk 6.30 ini ya. 6.30 Mohon koreksi kalau salah. Kasihan Macet anak-anak. itu jalanan itu. Ya yang kelas 1 SD. Aduh gimana? Pasti tiap pagi berantem nih sama emaknya. Harus Urutan diseret kamar dulu mandi. ya. Harus diseret dulu kamar mandinya kalau 6.30. Iya. Di sebelumnya juga ada kebijakan nih kalau nggak salah di daerah Apa tuh, Kak? timur ya, di Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Barat yang tentang yang gubernurnya ingin masuk jam 5. Wah. Nah itu ya pernah ada kan Oh, nih iya, iya, benar, Ya itu sekarang malah jadi gak jelas ya aturannya kan. Berkaca juga dari itu, semoga juga ada revisian lah ataunya gambaran lah dari program yang memang mirip-mirip nih. Biar bisa istilahnya cocok buat di Jawa Barat. Jadi pandangan kalian setuju atau enggak 6.30? 6.30 untuk saat ini saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Tapi sebetulnya juga nggak cukup berbeda ya dengan kebijakan di Man 1 Bogor ini. Sebenarnya beda 15 menit doang. Iya, yang 6.45 kita udah Allahu Akbar sini, udah duha. Iya. 6.40 sudah tutup gerbang. Cuman Iya. 15 menit perbedaan itu sangat berarti. Bener. Ya, waktu adalah emas. Waktu adalah emas. Betul banget. Itu masih bisa makan dulu. Masih bisa prepare dulu. Nah, tapi sebetulnya juga bagi kita yang muslim, kita juga emang udah rutin jam 5 untuk melaksanakan sholat duha. Sholat subuh, mohon maaf, papunten. Sholat subuh. Sholat subuh. Kita langsung mandilah setelah subuh, saya langsung sarapan dan semoga ya kita bisa beradaptasi dengan cepat kalau memang kebijakan 6.30 ini sudah diterapkan ya. Katanya kan di awal semester nanti nih kebijakannya. Oh iya, nanti ya. Berarti Bentar setelah Mungkin sebulan lagi. Iya, Mungkin sekitar ya. 11 lagi ya. Ya, jadi persiapkan aja kita bangun pagi-pagi. Di gurunya juga berarti harus dipersiapkan. Iya. Karena bapak dan ibu guru harus datang sebelum siswa datang. Betul. Semangat juga buat para guru. Setelah pembahasan tadi, nih menurut kalian produktivitas belajar nih bakal nambah gak kalau sekolah lebih pagi? Apakah lebih efektif atau malah bikin ngantuk? Wah. karena nih dari kata Kang Dedi juga, kalau kita bangun pagi otomatis tidurnya lebih awal. Jam 7, jam 8. Tuh, rumor yang kita dengar. Bagaimana pandangan dari kalian nih? Ini berat sih ya sebenarnya. Karena gini, kita tuh kadang ngantuk tuh bukan gara-gara kita nggak tidur malam atau apa, tapi karena kita sebenarnya gabut di sekolah. Boring. Kita mungkin gurunya nggak masuk, Jam lagi kosong sakit, ya. lagi kosong, atau jam istirahat kita nggak ada kegiatan apa-apa kan, bosen, ngantuk Tidur. gitu, tidur jadinya. Iya. Jadi kan kita udah masuk pagi, mau gak mau kita juga pasti tidurnya harus lebih cepat. Bener. Nah kalau bagi yang biasa tidur malam nih, pasti ada efeknya loh di paginya. Pasti kita lagi belajar, entah itu ada angin-angin, metode ya. Jadi ada tips and trick gak biar kita bisa tidur lebih cepat nih? Tidur lebih cepat. Mungkin kayaknya ini kali ya, olahraga sebenarnya mah. Kenapa tuh? Biar capek langsung Biar ngantuk. capek langsung tidur. Biar capek. Kalian sore-sore jogging,
atau nggak ngapain workout. Ya kan kita juga pulang sekolah Sore. iya sore gimana nih? Ya nggak apa-apa, olahraga dulu masih bisa lah. Solusinya ada lagi sih satu lagi. Apa tuh? Gimana tuh? Jauhkan HP ketika ingin tidur. Benar. Kalau ada HP mau tidur itu pasti kita Malah buka HP, scroll. scroll terus gitu. Iya, tahu-tahu Jadi jam nggak berapa ya? tidur. Iya. Pas lihat jam. Pas lihat jam, lah udah malam. Malam. Ah, mesti jam 7 lanjut. Lanjut. Oh, jam 9 lanjut. Lah tiba-tiba pagi. Jadi harus ada istilahnya keseimbangan lah ya. Benar. Berarti ini mau kita tidur malam ataupun enggak, yang namanya ngantuk saat belajar pasti ada aja. Ada aja sebenarnya. Aja lah. Ya. Ngantuk. Bisa diadakan kopi gratis. Iya. Iya, biar kita kan butuh kafein. Kalau enggak kita juga bisa diadain loh setelah zuhur itu ada yang namanya Ilko. kayak pokoknya kita tidur siang lah ya. Itu ya kan. Tidur siang jamaah ya. Iya, kayak 1 jam atau 2 jam Iya, lah. saya pernah dengar tuh di Cina ya. Iya, betul. Jepang. Di Oh, Jepang. Di Cina saya juga pernah dengar nggak salah. Oh iya, Cina ya. Setuju juga kalau ada istilahnya tidur siang gitu. Sebenarnya setuju, tapi saya kurang yakin penerapannya bakal bagus sih. Kenapa Soalnya kadang orang tuh kalau disuruh tidur, Nggak mau tidur. nggak mau tidur. Bener gak sih? Iya sih. Betul. Dulu kan kita pas waktu kecil siang-siang orang tua kita tidur nak, malah nggak tidur. Iya. Malah main bola. Jadi paginya kita makan bergizi gratis, siangnya kita tidur. Benar. Makin gemuk saya. Yang penting sehat. Sehat. Oke, jadi tentang kebijakan 630 nih sepertinya lebih banyak yang kontra. Sepertinya nih kalau dari pembahasan kita di meja ini ya, kayak kontra. Selain itu juga ada kebijakan tentang jam malam. Jam 9 tuh gimana? Wah, itu udah jalan tuh sekarang tuh. Udah jalan. Udah jalan, iya. Berjalan Banyak ya. Iya, di mulai pada keliling. iya tuh di yang TikTok Satgas. juga lagi pada main diusir-usirin ya, suruh ujuk gitu. Benar. Nah, Gimana pandangan kalian? Mungkin kalau buat meningkatkan kedisiplinan siswa-siswa itu cukup bagus ya. Cukup Sebenarnya. bagus. Iya, bagus. Yang mana apalagi berkaca pada topik sebelumnya jam 6.30 kita udah harus masuk, otomatis kita jam 9 Iya, sudah harus di rumah lah. Sudah harus di rumah lah. Jalan. Sejalan ya. Satria gimana, Sat? Kalau untuk saya setuju, karena pergaulan remaja yang negatif itu banyak di jam-jam malam. Betul. Apalagi di daerah sini tuh masih banyak pergaulan remaja yang isinya tuh negatif di jam-jam malam. Wah, pengalaman nih ya. Enggak. Teman-teman saya tuh banyak lah yang rusak gitu di jam-jam malam itu sangat bahaya untuk anak-anak seusia kita. Gitu. Ini PR juga untuk Kang Deddy bersihkan toko-toko yang menjual Ya, yang larang-larangan. obat-obatan terlarang yang ada di Bogor ini. Iya. Teman saya banyak yang sudah kenal loh Kang Deddy. PR menjadi Satria sudah gubernur. Alhamdulillah belum. Oh, belum. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Nah nih, katanya nih, bagi pelajar yang melanggar jam malam bakal kena SP1. Wah, Katanya SP1-nya bakal dikasih oleh sekolah. Tuh gimana tuh tanggapan kalian? itu agak berat sih sebenarnya ya. Berat ya. Agak berat ya. Cukup berat. Kenapa itu? Kok bisa berat? Ya anggaplah kita jam malam jam 9. Jam 9 lihat 1 dikit masih jauh kena SP gitu kan. Kalau ketahuan nih, kalau ketahuan. Kan belum tentu jam 9 Iya. itu kita ngelakuin hal. Iya. Iya. Kecuali emang di jam 9 itu lewat itu kita ngelakuin hal yang negatif. Bener. Itu boleh banget. Ketangkep buat basah lagi ngelakuin apa Iya. gitu ya. Iya, tangkap basah boleh banget buat sekolah ngasih SP1. Iya, karena juga katanya kebijakan jam malam ini nih katanya di luar seperti kegiatan berorganisasi itu masih boleh. Terus ada kegiatan dengan orang tua itu juga masih boleh. Tuh. Jadi nggak serta-merta kita lagi lakuin kegiatan positif kena aja malam enggak gitu. Yang penting bukan tongkrongan yang gak jelas tengah malam gitu. Iya, betul. Nih, kita juga ingin nanya juga nih. Satria nih, secara umum apa sih opini dari teman-teman Satria sekitar nih tentang aturan-aturan semua yang dari kebijakan Kang Deddy? Apalagi dari kemarin yang tentang wisuda segala macem. Mayoritas tuh setuju atau protes gak sih? Untuk teman-teman saya sendiri. Iya. Untuk teman-teman yang banyak saya dengarkan untuk keluh kesahnya, mereka banyak yang setuju, tapi ada juga yang kontra gitu. Ada yang setuju dan ada yang kontra, tapi lebih banyak yang setuju dengan
keputusan-keputusan dari Kang Deddy. Mungkin banyak ngamuk gara-gara kemarin kali itu yang wisuda itu. Wisuda, kemudian yang study tour. Oh iya, study tour. Mungkin banyak kontra di situ kali ya. Tapi kalau misalkan secara jam malam, kemudian tadi barak, militer itu mayoritas masih setuju. Masih oke lah. Iya, masih diterima dengan baik Iya, di masyarakat. Oh iya, jadi tadi Kinza agak nyerempet sedikit nih dengan studi tour dan juga wisuda. Betul. Gimana, kalian sendiri setuju gak sih studi tour itu dihilangkan, tidak diperbolehkan? Dan wisuda juga ditiadakan di kelas 12. Sebenarnya setuju kalau dilakukannya di tahun ajaran yang baru. Karena di tahun ajaran ini itu siswa-siswa itu udah banyak yang bayar. Ya udah DP itulah, udah diurus-urus lah istilahnya. Iya, masih diurus gitu. Dan tiba-tiba keluar keputusan itu. Duit itu jadi hangus, malah jadi merugikan. Iya, Kang Deddy. Walaupun alhamdulillah di Man 1 Bogor seluruh biayanya dikembalikan. Oke, tepuk tangan dulu. Masya Allah. Tapi ya baik lagi tetap aja merugikan, terutama buat sekolah ya kan. Iya. Otomatis harus mengeluarkan biaya kembali Untuk menutupi ya. untuk mengembalikan uang-uang hasil wisuda, hasil Studi tour. Karena malah mau ingin keputusan ulang ngadadak Kang Deddy. Ulang ngadadak. Luaseun orang teh. Bener. Jadi kudu direncanakeun, diomongkeun heula ulah tiba-tiba keluar we keputusan. Kaget gitu. Luas jadi untung tuh jantungan ini berat. Study tour ya. Ya, jadi gitu ya. Nih, kalau Kinza gimana nih yang tadi opini teman-teman sekitarnya tentang kebijakan semua yang datang dari Kang Deddy? Ya itu mungkin kali tadi ya udah saya omongin. Oh udah ya? Udah. Coba bahas ulang. Oke, bahas ulang. Ini yang tadi study tour, kemudian wisuda, mungkin banyak yang nggak setuju. Mungkin setujunya kalau misalkan diterapkan tadi di tahun ajaran yang akan datang. Jangan ya. Ada. Tapi kalau misalnya soal barak, kemudian jam malam dan lain-lain itu masih mayoritas setuju lah. Gitu. Tapi ya tetap aja namanya manusia, ada aja yang pemikirannya berbeda ya. Beragam lah ya pemikiran. Nah, dari semua kebijakan yang ada tentu kan masih ada kekurangan. Dari semua kebijakan dari awal Kang Deddy dilantik sampai sekarang mungkin sudah hampir atau sudah melewati 100 hari kerjanya nih. Ada gak sih istilahnya kebijakan yang harus diperbaiki sedikit? Menurut kalian, pandangan kalian, saran-saran nih buat Kang Deddy ada gak sih? Saran-saran ya, mungkin dari saya sih udah bagus ya, program-program beliau udah bagus, tinggal bagaimana penerapannya, kemudian penerapan ide-ide KDM ini belum menyeluruh ke seluruh Jawa Barat ya. Kayak di sini juga masih baru-baru ini makan gratis aja belum dapet ini. Belum nih. Walaupun makan gratis sebenarnya bukan program KDM ya. Beda. Bapak Presiden Prabowo itu. Mungkin bisa ditingkatin lagi buat penyetaraannya ya. Biar lebih pas lah buat kondisi siswa sekolah ya. Mungkin juga waktu gak sih nih? Sepertinya Jam berapa ini? Jam berapa nih? Aduh. kayaknya belum sejam ya. Belum. Masih lanjut deh. Belum lama. Lama. Oke. Penonton kita kan setia semua. Oh, mantap banget. Karena setia semua. Pertanyaan jangan kita tanyakan nih. Bener. Iya. Apalagi kita bahas apa lagi nih? Yang putusan yang itu Kang Deddy mentiadakan PR. Oh iya, benar. Kita belum bahas itu. Itu pasti banyak yang pro itu. Setuju gak? Setuju gak? Setuju. Jalan banget itu kalau emang itu diadakan. Sekolah pagi bisa juga terlaksana karena kita nggak perlu begadang buat ngerjain tugas. Iya. Benar. Tingkat SMA itu sangat-sangat membludak ya. Iya. Tapi sebenarnya program ditiadakannya PR ini sebenarnya bukan pertama kalinya Bukan diadakan. pertama kali. Udah beberapa kali. Berarti pernah ada ya? Pernah ada. Cuman ya masih ada aja ya. Berakhirnya ketidakjelasan. Guru-guru masih tetap memberikan PR yang jumlahnya tuh sebenarnya sedikit. Tapi kan guru di Man 1 Bogor ini nggak cuma satu yang memberikan. Jadi, secara otomatis jadi membludak juga. Betul. Kita ada berapa mata pelajaran? Wah. Banyak. 25 aja. Jadi mohon banget Kang Deddy itu diterapin lagi ditiadakannya PR. Bener. Biar kita itu di rumah belajar
Fokus bukan belajar pendidikan di sekolah. Iya. Pendidikan yang ada di masyarakat. Iya, betul. Membantu orang tua. Iya, jadi kemasyarakatan kita juga. Iya, jadi pulang sekolah tuh kita bisa melaksanakan hobi kita masing-masing. Iya, Yang bisa suka bisnis juga. Iya. Wah, Nih Satria nih Timothy bisa diangkat temennya pebisnis. Jadi Satria nih pebisnis hebat guys. Pulang sekolah juga bisa banyak nih sepertinya. Jadi pulang sekolah nih cocok ya Satria. Angon domba pulang sekolah. Nah, cocok. Iya, jadi Sesuai dengan kata Pang Dedi itu. apa tuh? Angon domba. Itu Jadi- belajar angon domba Pak Dedi kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang suka olahraga bisa pulang sekolah nih bisa lari. Bener. Iya. Teman-teman yang suka banyak hal bisa di luar sekolah kan masih ada banyak waktu ya bermanfaat ya. Sore-sore hari bisa membantu orang tua. Iya. Jadi Jadi juga bisa bantu orang tuanya, Iya. ya kan? Menyiapkan makan malam, masak-masak, yang suka masak-masak. Dibanding dengan sekarang pulang sekolah tugas. Bukan Ngerjain tugas lagi. PR. Yes. Disiksa, ntar kita lama-lama stres. Jadi kita setuju banget nih kalau PR. Setuju banget. Setuju banget. Dan tentunya juga harus ada ketegasan ya dengan peraturan ini ya. Betul. Jadi nggak serta-merta ada keputusan tapi nggak ada penegasannya. Nah, itu gitu. dia. Dari kebijakan semua ini, boleh dong kasih saran buat ke Pak Gubernur, buat ke Ibu Kepala Madrasah kita. Oh. Apa sih kebijakan yang ideal, yang cocok diterapkan di Man 1 Bogor? untuk Man 1 Bogor ya. Untuk Man 1 Bogor. Yang lain. Mungkin yang paling pertama PR itu tadi sih. Karena sudah sangat banyak ya. Sudah sangat banyak. banyak ya. Udah nyesek kita. Beragam sebenarnya PR-nya ya. Soalnya beragam mata pelajaran di Man 1 Bogor itu khususnya banyak banget. Beda dari Iya. SMA maupun SMK yang lain. Iya. Iya, benar. Berbeda dengan sekolah umum ya. Betul. Jadi Itu istirahat. sarannya juga kan tadi buat kepala sekolah. Kalau buat ke Kang Dedi apa nih secara bener-bener eksplisit gitu? Keseluruhan dari Iya. program Kang Dedi ini harapan Pesan nih. kalian Kang Dedi, sok. gimana? Iya, nak. Sok. Oke, Pang Dedi ya. Oke. Kang Dedi, lamun merek keputusan kudu nyesuaikan heula jeung wilayahna gitu. Cocok teh ya keputusan diadakeun. Misalnya nikreuh, ai sekolah masih jarang, sekolah lagi jarau, itu bisa eta diterapkan. Jadi harus menyesuaikan keputusanna jeung keadaanna gitu. Gitu Kang Dede, hatur nuhun. kasih. Kinda, kinda. Nggak usah, udah diwakilkan. Udah diwakilkan? Udah diwakilkan. Kita tepuk tangan untuk Satria nih, kedua bintang tamu kita kali ini yang luar biasa banget. Jadi kita juga udah ngobrol, mungkin isinya ya adalah daging-dagingnya. Dan ya Kurban dia mah. yang isinya itu bukan daging doang ternyata. Apa tuh? Akal dan pikiran juga terbuka. wih di nalar akal dan pikiran bisa membumi. Asik. Jadi makasih banget nih buat Satria, buat Makasih juga buat Kinza. Paris Kita dan udah diundang Bener. di Pot Sabo ini. Semoga ada ya di next episode kita bisa bareng lagi ya. Boleh. Semoga juga aspirasi kita ini tersampaikan, Betul. didengarkan Amin. oleh Kang Dedi Mulyadi. Iya, dan juga Ibu Kepala Madrasah. Kita tunggu perubahannya. Ya, makasih ya udah mau sharing, berani buat terbuka dan juga santai di sini. Semoga teman-teman semua diskusi ini bisa menjadi bahan pemikiran buat sekolah, buat orang tua dan juga pemerintah provinsi supaya dapat menciptakan lingkungan belajar yang disiplin, aman, tapi tetap nyaman buat anak-anak pelajar. Sampai jumpa di episode selanjutnya, di episode Pot Sabo. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman Pot Sabo, setelah kita mendengar nih aspirasi dari siswa-siswi Man 1 Bogor, kita juga harus menghimpun aspirasi dari Bapak Ibu guru nih. Dan saat ini kita akan mendatangkan salah satu bintang tamu dari Ibu guru kita, dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas. Kita sambut Ibu Nahla. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Enggak, Ibu. Nah, Bu, setelah tadi kita dari siswa-siswa nih tepatnya sudah berbincang tentang kegiatan-kegiatan atau kebijakan-kebijakan dari Kang Dedi Mulyadi yang mungkin sedang viral nih.
Jadi mungkin dari tanggapan pribadi Ibu secara keseluruhan gimana nih Bu? Mungkin dari perspektif sosial, agama, dan budaya. Ya. Baik, terima kasih sahabat Polsabo. Hari ini kita ketemu kembali dalam mengupas permasalahan yang sedang hangat ya, yang sedang viral, terutama di dunia pendidikan. Tadi juga Ibu sudah banyak mendengar ya perbincangan kalian, bahwa tanggapannya sangat bagus sekali, sangat positif. Namun semua itu kita sikapi dengan bijak ya. Iya, betul. Dari berbagai permasalahan, mulai dari apa tadi? Ada Barak militer, ya, kemudian penghapusan PR Bu bagi penghapusan PR di pelajar. sekolah. Wah, ini Tuh. senang ini ya. Pasti ini curhatan Iya, di sini tadi ya. tanggapannya juga setuju semua ya Bu. Iya. Kemudian Jam malam juga ada jam Bu kita. malam, Iya. kemudian ada lagi yang dilarang study tour, Iya, dan apa? wisuda. Baik ya. Kembali bahwa kita semua adalah sebagai siswa, itu adalah kewajibannya belajar. Betul. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 9 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, waliyahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan li'afan khafu alaihim falyattaqullah waliyaqulu qaulan sadida. Di sana dikatakan bahwa kewajiban orang tua mendidik putranya, putra-putrinya. Kemudian orang tua merasa takut dengan mempunyai keturunan atau generasi, karena harus dipertanggungjawabkan generasi itu setelah dilahirkan harus dididik. Nah, pendidikan itu ada pos-posnya masing-masing. Ya, oleh karena itu, yang pertama, kewajiban orang tua mendidik anak adalah akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Oleh karenanya, para siswa nih ya, kalian semua dimasukkan ke sekolah. Iya. Dari mulai apa sih? TK, kemudian SD, ke SMP sampai SMA atau MAN. Sekarang kalian berada di MAN. Nah, itu semua adalah usaha orang tua agar nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ya, bahwa orang tua berkewajiban mendidik anak-anaknya. Karena yang ditakutkan itu ketika anak sudah dilahirkan, kemudian tidak bisa dididik dengan baik. Nah, oleh karenanya faktor utama adalah bahwa mereka mengecap pendidikan sehingga mereka dijadikan oleh pendidikan tersebut menjadi anak yang berbakti, anak yang solih dan solihah, sehingga dapat menolong orang tuanya kelak nanti di akhirat. Yang kedua, dari surat An-Nisa itu bahwa setiap kita orang tua juga merasa ketakutan mempunyai generasi yang lemah ya. Lemah apa? Terutama lemah dari pendidikannya, lemah dari akhlaknya, lemah dari moralnya. Makanya kembali ke yang tadi bahwa harus dimasukkan ke dalam satuan pendidikan ya, sesuai dengan kesepakatan orang tua dan anaknya tadi. Yang ketiga, dari surat An-Nisa ayat 9 itu ada kalimat kaulan sadida. Jadi harus berkata jujur. Artinya sikap atau kepribadian seorang siswa itu, seorang anak harus ditanamkan sejak dini. Karena sebetulnya kewajiban mendidik adalah kewajiban orang tua. Ya, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah pendidikan pertama. Kalian ada di sekolah pendidikan yang keberapa? Yang kedua. Ya, karena yang pertama adalah kewajiban orang tua. Orang tua karena kesibukan dan lain-lain tidak ada waktu, tidak punya banyak waktu, makanya dititipkan di tempat-tempat pendidikan. Jadi harus sinergi antara orang tua dengan sekolah ya. Nah, itu adalah sebagai modal ya, bahwa pijakan kita adalah tidak menginginkan keturunan zuriyah manapun yang lemah dalam berbagai bidang. Oleh karenanya sekarang ada barak militer ya yang dicetuskan oleh KDM. Terkait barak militer, sebetulnya itu bahasanya kan dalam tanda kutip untuk siswa yang bagaimana sih? Nakal yang katanya. nakal ya. Nah, nakal tersebut harus kita spesifikasikan lagi. Misalnya di MAN 1 Bogor, ada nggak yang mau masuk barak militer? Enggak kan? Karena tadi kalau yang masuk barak militer berarti anaknya sudah nakal. Nah, kenakalan itu di mana harus kita definisikan juga. Dari segi apa nakalnya? Masa tiba-tiba hanya apa ya? Berbuat sesuatu yang dianggap
kurang dari nilai Contohnya, lah ya, dari nilai-nilai. Nah, kurang dari nilai yang baik maka dimasukkan ke barak militer kan tidak juga. Jadi harus ada kriterianya. Siswa yang sudah bisa masuk ke barak militer itu yang bagaimana? Jadi sekolah juga harus bisa mengklasifikasikan tentang indisipliner yang dilakukan oleh siswa sehingga dia bisa masuk ke dalam barak militer. Tidak serta-merta dicemplung-cemplungin ya ke barak militer, tidak juga gitu. Kemudian tentang barak militer banyak pro kontra ya dari semua pihak gitu. Jadi sebetulnya untuk menanamkan sebuah kedisiplinan cocok dengan barak militer, tapi belum tentu ya untuk menanamkan sebuah karakter, terutama karakter yang sifatnya agamis itu tidak bisa juga didapatkan di barak militer. Kalau sifatnya militer itu menempel dalam diri kita, tapi kalau karakter kan melembaga. Nah, jadi dua kalimat itu yang harus bisa kita bedakan. Artinya, memang kalau sudah ke barak militer, mereka bisa lebih baik lagi, tapi belum tentu juga lebih baik dari segi agamanya, ya itu. Jadi mudah-mudahan anak MAN 1 Bogor tidak ada yang masuk barak militer ya. Barak militernya cukup di lokasi kita saja kan cukup ya. Dengan kesiswaan, dengan BK itu sudah cukup lah, tidak usah yang ada disediakan oleh Pemda ya. Kan sekarang sudah sedia ya. Pemda Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok sudah mulai menyediakan barak militer. Itu mungkin ya. Kemudian selanjutnya tentang masih barak militer ya, Ibu pengen ngebahas itu ya yang agak dalam juga. Karena di situ di barak militer itu sebetulnya memang bagus ya, kan tadi Ibu katakan pro dan kontra. Ada yang cocok ya, oke, ada yang kurang juga. Artinya tadi sudah dibahas dari nama itu sebaiknya lebih halus lagi. Nah, tadi kan sudah ada, kita sudah melaksanakan sebetulnya ada LDKS, ada Platgab, latihan kepemimpinan, itu sudah bagus sekali jika dikemas seperti itu. Kemudian ada Platgab juga ya, udah cocok dengan satuan pendidikan. Kemudian dari barak militer itu kita juga melihat ya, setelah dididik oleh satuan barak militer dan pulang ke rumah masing-masing atau kembali ke sekolah, itu juga harus ada kontinuitas ya, tidak serta-merta selesai nih barak militer 2 bulan atau berapa sih waktunya barak militer itu? Kalau katanya sih 6 bulan, Bu. 6 bulan ya. Tapi ada yang hari juga ya. Ada yang 5 hari juga, itu tergantung mungkin kesepakatan antara orang tua ya mungkin ya. Satu itu mungkin tingkat kenakalannya juga ya mungkin ya. Jadi setelah mereka pulang dari barak militer, disambut oleh pihak sekolah, disambut oleh orang tua dengan gembira, dengan hangat. Bukan berarti wah habis dari barak militer nih hati-hati jangan dekat-dekat, enggak kan ya. Artinya mereka tetap dirangkul oleh kita bahwa mereka bagian dari kita, dan mereka justru supaya bisa memberikan perubahan di masyarakat sekolah, masyarakat rumah tangga kan ya, karena mereka sudah dididik dengan baik di barak militer. Itu tujuannya. Yang kedua, dari barak militer ini berarti tadi ya ada kesinambungan dari orang tua dengan pendidikan di barak militer. Ketika mereka sudah pulang ke rumah, agar tetap bisa dilaksanakan apa yang sudah diajarkan di barak militer, kan cocok ya dengan orang tua, mengingatkan lagi dengan orang tua silahkan yang kemarin kamu dapatkan di barak militer apa sih, diulang-ulang lagi. Ada keberlanjutan ya. Berlanjut, jadi bukan sekedar 2 bulan, 6 bulan selesai sudah. Itu kan sifatnya ambiar ya, tidak bisa lagi kita jadikan satu panutan. Mudah-mudahan mereka walaupun tadinya dalam tanda kutip nakal, tapi setelah di barak militer bisa menjadi panutan, bisa menjadi perubahan di masyarakat sekitar. Mungkin itu ya sekitar pendapat tentang barak militer. Apa lagi? Mungkin kebijakan yang study tour gimana Bu? Study tour atau wisuda nih Bu, sedang ramai soalnya. Kebijakan study tour memang sungguh menyesakkan dada ya. Bukan saja pihak sekolah, pihak madrasah, tapi semua siswa juga kan. Kebetulan ini angkatannya ya? Iya Bu, betul. Kecewa nggak?
Ya, tapi itu kan sebuah kebijakan pimpinan Iya, yang betul. harus kita sikapi. Semoga ini menjadikan satu pelajaran ke depannya. Mungkin pimpinan memberikan satu kebijakan, nanti dianalisa kembali setelah kebijakan turun, bagaimana reaksinya dan ke depannya akan diperbaiki lagi. Semoga sesuatu yang sudah diturunkan melalui kebijakannya, terutama dari KDM ya, Kang Dedi. Nah tadi sudah disampaikan kan oleh teman-teman ya, bahwa semoga kedepannya bisa ada perubahan lagi yang memang lebih berpihak kepada ya semua pelajar ya, terutama pelajar dari segi mungkin bidang apa tadi? sosialnya, budaya, ya sosial budayanya, kemudian agar kan tujuannya juga baik, bukan Ya. kita sekedar Betul. jalan-jalan kan, tapi karena nanti kelas 12 akan mulai mengintip PTN mana Betul. yang akan Ya, ya. kalian masuki kan. kita minati juga. Nah, kita minati lebih baik kan dikunjungi secara nyata Iya. ke tempat tersebut, ke pendidikan tersebut. Itu tidak mungkin sekarang sudah banyak di internet ya. Mau cari tentang Brawijaya, cari tentang Pajajaran. ya Unpad dan lain-lain, tidak usah ke apa namanya Setelah tempat fisik tempat ya, tersebut. Tapi alangkah lebih yakin ya, lebih baiknya kita berada di tempatnya langsung, secara nyata kita bisa melihat baik fasilitas, proses pembelajaran, metode dan lain-lainnya. Ya, mungkin terakhir Bu sedikit tentang kebijakan yang pelajar ini masuk pukul 6.30 Bu. Oh iya, pukul 6.30 sudah masuk kelas ya? Iya. Sebenarnya untuk kita satu tidak terlalu kerepotan ya, Iya. karena kita sudah terbiasa dengan 6.45. Kalau masuk 6.45 di sekolah sudah jam berapa? Ya, 6.30 6.30 sudah mau di gak mau. sekolah. Iya. Nah, tinggal bergeser waktu berapa menit? Sekitar 15 menit. 15 menit. Nah, itu berat atau tidak? Kembali lagi ke siswanya. Iya. Kira-kira berat nggak? Gimana? Semua? Berat. Aduh, berat Belum Bu. dicoba kan? Belum dicoba. Kita coba dulu. Bahkan mungkin ini ya, untuk tingkat SMA, SMP ini cocok 6.30. Ya. Tapi untuk SD dengan TK sepertinya Harus ada kebijakannya. ya, harus ada kebijakan lagi, harus dianalisa lagi. Karena sesuai dengan perkembangan jiwa mereka Iya, masing-masing ya. betul. Kalau SMA harus semangat dong. Ya, artinya 6.30 insya Allah kita coba. Oke? Siap Ya. semua? Penonton siap? 6.30 artinya itu kebijakan pemerintah yang memang harus kita dukung juga, karena itu tidak merugikan kok. Bangun lebih pagi lebih baik kan gitu. Jadi bangun kamu itu biasanya suka mepet, sekolah masuk berangkat jam 6, bangunnya jam 6 kurang 5, bagaimana tidak repot pagi-pagi. Jadi kalau mau bangun pagi itu berarti dipersiapkan sebelum subuh kamu sudah bangun ya. Bahkan sholat tahajud dulu, sholat sunnah yang lainnya dulu, menunggu subuh datang. Bukan kamu didatangi oleh subuh, tapi kamu yang menunggu datangnya sholat subuh. Karena kata keterangan juga man tolabal ula sahira layali, barang siapa yang ingin mendapatkan satu keutamaan maka bangunlah di malam hari, karena malam hari malam yang cocok, malam yang ini untuk meminta ya kita kepada Allah. Apa sih keinginan kita? Ingin disehatkan, ingin dipanjangkan umur, ingin diberkahkan, ingin jadi anak soleh-soleh, ingin datang ke sekolah itu fresh ya, dengan otak yang kosong dan siap menerima pelajaran. Jadi di sore hari kalian otaknya sudah penuh dengan pelajaran yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Gitu. Jadi dipersiapkan dari awal, dari sebelum subuh ya, bukan dari pagi-pagi. Jadi repot kalau pagi-pagi. Jadi 6:30 sudah masuk kelas, berarti jam 6 sudah ada di Mansabo. Siap? Aduh jawabannya. Ya, karena kita belum mencoba, sepertinya berat ya. Sesuatu yang belum kita coba pasti akan berat. Tapi insya Allah kalau sudah terbiasa, seperti yang 6.45 awalnya kan masih hiruk-pikuk ya. Betul. Jam 7 belum apa-apa, belum mulai. Tapi sekarang 6.45 sudah mulai. Allahu Akbar. Berat tidak? Tidak berat. Insya Allah kalau niat kita kuat, niat kita benar-benar ya ingin mendapatkan sesuatu yang mulia, insya Allah itu akan terlaksana. Insya Allah akan dimudahkan juga ya Bu ya. Insya Allah dimudahkan ya. Oke. Jadi
istilahnya gambaran besarnya juga kita juga perlu sinergi nih antara kita pribadi dengan sekolah, dengan orang tua terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin sudah diaturkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Lalu juga ada penekanan kembali terhadap kriteria atas kebijakan terutama di barak militer, sehingga dengan masuknya siswa ke barak militer ini bukan lagi dicap sebagai nakal ya, harus ada istilahnya dibalut dengan kemasan yang lebih baik gitu ya. Jadi terima kasih banyak Ibu atas tanggapannya, atas perspektifnya tentang kebijakan ini, mungkin yang mewakili dari Dewan Guru di IMAN 1 Bogor. Satu lagi ya? Iya boleh. PR ya, tentang PR tadi Iya, kan? PR Bu. PR mah curhatan anak-anak ini ya. Ya, tentang PR, oke. Memang mata pelajaran kita luar biasa, beda dari sekolah yang lain. SMA mata pelajaran agama hanya 2 jam dalam 1 minggu. Kita berapa jam sih? Wah, banyak Bu. Banyak sekali mata pelajaran agamanya sudah banyak ya. Kalau SMA kan 1 pelajaran pendidikan agama Islam gitu, PAI. Tapi kalau kita ada akidah lah, Quran hadis, fikih, sejarah Islam, bahasa Arab, sejarah Islam dan lain-lain. Apalagi bahasa Arab di jurusan agama 7 jam. Waduh, luar biasa. Itu untuk yang TL-nya saja. Untuk yang umumnya Wajib ya? 4 jam. Yang wajibnya ya. Jadi itu luar biasa memang pelajaran kita, karena kita dari Kementerian Agama itu kurikulumnya seperti itu ya. Mau tidak mau kalian harus pertanggungjawabkan karena sudah berani MOU dengan MAN 1 Bogor. Itulah. Jadi sebanyak pelajaran berarti sebanyak itu pula PR-nya. Sebetulnya PR juga untuk melatih kalian memahami materi, untuk melatih kalian mendisiplinkan diri, untuk melatih kalian bertanggung jawab. Itu kan juga tujuan yang bagus ya. Coba kalau tidak dikasih PR, mungkin kalian tidak akan membuka materi itu. Ya, betul nggak? Kalau tidak dikasih PR, kalian tidak tanggung jawab. Kalau tidak dikasih PR, kalian tidak akan berusaha untuk termotivasi belajar di hari itu. Jadi istilahnya, selama itu masih bisa dikerjakan dengan cara apapun ya, insya Allah menjadikan ilmu buat kalian. Jadi tidak usah dijadikan satu ganjalan. Dan jadi niatnya nanti nggak lurus nih kalau wah PR lagi. Jadi kamu seolah tidak ikhlas menerima ilmunya, karena guru ini ngasih PR, yang ini juga semua guru numpuk memberikan jadi numpuk. Kalian harus punya metode tersendiri bagaimana caranya PR ini terselesaikan walaupun menumpuk. Misalnya kamu mengerjakan yang mana dulu, dikerjakan. Jadi jangan hanya dilihat kemudian ceramah di depan PR itu, kapan ini ngerjainnya? Jangan, tapi gerak ya. Buku ini harus saya buka, harus saya kerjakan, selesai, simpan. Yang ini saya buka, saya kerjakan, dan seterusnya. Insya Allah tidak akan ada kalimat berat ya untuk PR gitu ya. Ada kebijakan baru dari Menteri Pendidikan ya. Guru juga tidak boleh terlalu banyak memberikan PR ya. Nah, mungkin ini berpihak kepada kalian ya. Dan juga guru tidak boleh terlalu banyak mengerjakan administrasi keguruan. Itu juga sama, ada kebijakan dari Menteri Pendidikan ya. Mungkin kapan akan disosialisasikan, yang jelas sudah ada kalimat itu. Semoga menjadi satu kebaikan buat guru dan juga buat siswa. Jadi guru fokus ngajar, siswa fokus belajar. Jadi semoga hal-hal positif dapat terus dilanjutkan. Jadi terima kasih Bu atas perspektifnya pada podcast kita kali ini. Terima kasih para audiens, para penonton Potsabo. Terima kasih atas atensinya telah dari tadi nih udah nontonin kita mulai dari pandangan dari siswa sampai sekarang pandangan dari Dewan Guru yang diwakili oleh Bu Nahla. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.